Hari ini, saya Abraham Silaban bertemu saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki. Dan saya berupaya untuk baik-baik dengan etikat baik untuk meminta keterangan kepada Bapak. Tapi disebutkan Bapak lagi nggak di rumah. Terus tanya aja ke Polres, dan sebagainya. Sudah disampaikan semua gitu. Kenapa sih Pak? Para terpidana pernah nginap tidak di kontrakan Pak RT? Tidak. Nggak pernah sama sekali? Tidak pernah. Sekalipun nggak pernah? Tidak. Saya Pak. Saya mau konfirmasi juga nih orang-orang. Kalau ini pernah lihat nggak wajah ini? Mas Kavi. Kuli bangunan itu berpisah jam 9 malam, nggak tahu setelah itu. Senin 8 Juli 2024, pukul 21.39 waktu Indonesia Barat, menjadi hari paling bahagia yang dirasakan Peggy Setiawan. Bagaimana tidak, hari itu dirinya dapat menghirup udara bebas usai memenangkan gugatan pra-peradilan kasus pembunuhan Vina di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sembari melempar senyum kepada awak media, Peggy pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah membantu dan mendukung dirinya selama ini. Bebasnya Peggy Setiawan mendapat sambutan hangat dari sejumlah pihak. Kini Peggy bak seorang idola baru sehingga menjadi incaran sejumlah media. Di program The Prime Show yang disiarkan iNews, Peggy Setiawan menjadi presenter dadakan untuk membuka acara tersebut. Halo Mas Abraham. Luar biasa. Peggy. Selamat datang di studio kami di The Prime Show. Selain itu, Peggy pun mendapatkan ucapan selamat dari Komjen Pol Purnawirawan Susno Duwaji atas kebebasannya. Setibanya di rumah, kejutan tak henti menghampiri Peggy Setiawan dari warga Cirebon dan dari luar Cirebon. Mereka berduyun-duyun mengucapkan selamat kepada Peggy. Selain itu, Peggy pun mendapatkan hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kini Peggy Setiawan telah bebas. Lantas di mana sosok RT Pasren dan MKV anaknya yang menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Vina? Usaha mencari Pasren saya lakukan beberapa kali. Dan malam ini saya mendapatkan informasi dari tim di lapangan yang mengetahui keberadaan RT Pasren dan MKV. Halo? Lokasinya di mana? Oke. Ya kita langsung ke sana ya. Oke. Sobat, saya Abraham Silaban. Ini adalah kali keempat saya dan tim saya akan menuju ke Cirebon. Kami mencoba untuk menelusuri jejak-jejak kasus Vina dan kami mendapatkan petunjuk keberadaan Ketua RT 2 RW 10 tahun 2016 silam. Sosok yang paling ditunggu kesaksiannya, yakni Abdul Pasren. Sobat, upaya saya Abraham Silaban bersama tim saya untuk melacak keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki 2016 silam kelihatannya berbuah positif. Kita akan menemui sosok saksi kunci yang akan menceritakan apa yang sungguh terjadi versinya 2016 silam. Sobat, saya Abraham Silaban. Upaya saya bersama tim untuk mencari kebenaran, jejak-jejak informasi mengenai kasus kematian Vina dan Eki terus berlanjut. Ini adalah kali keempat saya bersama dengan tim mendatangi Cirebon untuk menelusuri kasus ini. Dan hari ini saya Abraham Silaban bertemu bersama dengan saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki 2016 silam. Eksklusif, saya duduk bersama dengan Ketua RT
2 Karya Bakti tahun 2013-2016, Pak Abdul Pasren bersama dengan anaknya Mas Muhammad Kafi bersama dengan kuasa hukumnya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Siswandi Lubis. Assalamualaikum, sehat Pak Pasren? Alhamdulillah. Sehat Mas Kafi? Alhamdulillah sehat. Pak Siswandi? Alhamdulillah. Ya, kita akan mengulas keterangan demi keterangan dan saya berharap apa yang kita bicarakan hari ini adalah kesaksian yang sungguh-sungguh sebetulnya terjadi 2016 silam. Betul ya Pak Pasren ya? Ya. Kita berupaya untuk mengungkap kebenaran ya Pak ya? Betul. Setidaknya versi Bapak, Mas Kafi, termasuk juga kuasa hukumnya Pak Siswandi. Pak Siswandi, saya ke Anda terlebih dahulu. Klien Anda meredup saat masifnya pemberitaan mengenai kasus Vina dan Eki. Apa yang sungguhnya terjadi Pak Siswandi? Kenapa saya menjadi kuasa hukum daripada Pak RT maupun Pak Kapi? Ini jalan ceritanya panjang. Setelah ketemu, kasihan suka dukanya Pak RT ini ya, dengan Kafi. Nah, ini kita meluruskan keterangan mereka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Kenyataannya kasus ini berkembang, beropini, banyak kali TikTok, banyak lagi Bu. Saya tidak pernah muncul. Baru sekali ini saya muncul di media untuk menjalankan secara fakta dan lugas. Oke. Kenapa pada akhirnya memilih saya sebagai teman untuk berdiskusi, milih kami Pak? Saya rasa ini media yang tepat ya. Ya, dengan satu media nanti bisa geber ke beberapa media. Ya, saya harapkan Mas Abraham nanti tetap komitmen ya, tayangkan secara utuh. Jadi masyarakat umum yang ngerti hukum itu paham, ya kan? Para pendekar hukum juga, pengamat hukum paham. Jangan nanti masyarakat umum yang nggak ngerti hukum bingung, yang ngerti hukum tambah bingung. Ini yang selama ini saya perhatikan. Makanya lah malam ini momen tepat Mas Abraham bisa ketemu langsung, ya bisa menanyai langsung kepada Pak RT maupun Pak Kapi. Oke. Ada teror. Iya. Saya kutip itu dari Bu Elsa Syarif. Iya. Ada intimidasi. Saya kutip itu Iya. dari Pitra Romadoni. Betul. Teror apa yang dimaksud? Jadi begini, ini kan cerita awalnya kejadiannya tanggal 27 Agustus malam minggu 2016. 2016 itu malam minggu. Tatkala mereka menyebutkan bahwa mereka adalah tidur di rumahnya Kafi, ya kan, yang notabene di rumah itu ada bapaknya Pak RT. Nah, Kafi menyatakan tidak pernah ada orang lain nginep di rumah saya. Oke? Bapaknya ngomong, kunci rumah itu ada di saya, bukan di Kafi. Mereka ngomong Kafi yang membuka pintu. Nah, saya ini meluruskan kan sudah di BAP, ya, sudah di tingkat pengadilan negeri, ya, sudah banding di tingkat kasasi, ya kan, pengadilan tinggi, kasasi, bahkan sudah ngepra peradilan. Mereka itu sudah ngepra peradilan, sudah ditolak, ya kan. Dan mereka juga sudah minta kasasi, berarti kan ngakuin kesalahan. Ya sudah tidak diberikan oleh Bapak Presiden, ikrar terus. Makanya dengan saya rasa manusiawi kami tergugah. Ya, moralitas kami, ya bagaimana kami memperjuangkan nasib hak orang yang terjolimi, yang diunjuk rasa malam hari ke rumah, ya, yang dibulingi banyak sekali. Sekarang mereka nggak nyaman, nggak aman, ya. Ada bilang mereka diusir dari warga Pak ya? Nggak ada. Saya ke Pak RT itu dulu ya. Ya. Pak RT saya panggil Pak Abdul atau Pak Pasren? Ya, Abdul bisa, Pasren juga bisa. Oke, saya panggil Pak Pasren aja Ya. ya. Kelihatannya lebih akrabnya dipanggil Ya. di lingkungannya Pak Pasren ya. Ya, Oke. Pak Pasren jadi RT 02 RW 10
tahun 2013 sampai 2016, betul? 2017 sampai 2017. Oh, berarti 2013 sampai 2017 ya, Ya. betul? Wah, itu 4 tahun lebih lah ya, Iya. Pak ya. Oke. Dan waktu kejadian itu disebutkan bahwa para terpidana menginap di tempat Pak Pasren. Itu kan yang disampaikan oleh keluarga terpidana, termasuk Ya. pengakuan para terpidana. Yang mana yang betul, Pak? Tidak nginep di rumah saya. Tidak ada yang nginep. Gitu. Jadi tidak nginep di rumah saya, sedangkan saya tidur di rumah sendiri. Itu rumah sebelah rumah saya. Oke. Saya sudah ke Gang Bakti ya, Pak, itu? Ya, Gang Bakti 3. Gang Bakti 3. Iya. Saya sudah ke rumah Bapak. Iya. Waktu tanggal 27 Agustus 2016, itu Sabtu ya, Pak ya, peristiwanya ya? Iya. Sabtu malam ya. Disebutkan anak-anak itu juga biasa memang bercengkrama di situ. Betul ya, Pak ya? Yang nggak tahu kalau bersama begitu, ya hanya beritanya tuh kumpul di rumahnya Ibu Nining yang jualan, ya begitu. Oke. Memang biasa seperti itu, mereka ngumpul di situ yang setahu Pak RT. Yang nggak tahu, ya melihat begitu tuh tidak tahu. Saya kan itulah kalau jam 9 malam tuh tidur. Gitu. Para terpidana pernah nginap tidak di kontrakan Pak RT? Tidak, Nggak pernah sama tidak sekali? pernah. Sekalipun nggak pernah? Tidak, Saya, Pak. betul. Oke, dari nama-nama yang saya sebutkan ya, Pak, Ya. yang saya coba sebutkan nama-namanya. Ya. Rivaldi Aditya, Eko Ramadhani, Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman. Nama-nama itu Bapak kenal tidak? Kalau Rivaldi saya tidak kenal. Oke. Yang sih Eko sampai Sudirman begitu tuh kenal tetangga. Oke. Eka ya, Bapak Ya, kenal. Eka. Eka Sandi kenal ya, Pak? Kenal, Eko Ramadhani kenal ya? kenal, Oke. Jaya, kenal, Supriyanto, kenal, Hadi Saputra, kenal, Sudirman. kenal. Oke, berarti di luar Rivaldi Aditya. Ya, Ini yang disebut Ucil ini ya, Pak ya? Si Ucil yang disebut Ucil, bukan? nggak tahu. Panggilannya? Oke. Nggak tahu. Oke, sebelum lebih jauh saya mau tunjukkan foto-fotonya barangkali ya, Pak Iya. ya. Saya ingin tunjukkan foto ini, Pak. Ini foto para terpidana ketika mereka duduk di muka persidangan. Waktu itu kan memang foto-foto ini minim aksesnya karena waktu itu sidang tertutup. Betul ini mereka, Pak, yang suka duduk di dekat rumah Bapak, di warung Bu Nining, di RT 02. Kurang jelas sih. Kurang jelas. Berengen. Kurang jelas, tapi Iya. saya coba nanya Mas Kavi deh. Mas Kavi, ini betul Yang dekat. Ya itu Jaya, yang mana aja ya? Jaya yang tengah. Jaya yang di paling tengah. Iya, Ini Sudirman yang paling pojok. Sudirman yang ini. Bukan sebelahnya. Sudirman yang ini, Iya. yang paling pojok. Yang di sini nomor Supri. 2. Supriyanto. Supriyanto. Iya. Yang di sini Yang nomor 4 tuh Eka. Eka. Iya. Itu yang dekat rumahnya sama Mas Bukan jauh. Kavi. RT 4 itu. Oke, yang ini Itu Hadi. dekat. Hadi. Oke, yang katanya sampai sempat jual rumah itu loh, Mas. Hadi. Itu Hadi ya berarti ya. Hadi. Hadi yang mana orangnya? Itu yang nomor itu. Yang paling di sini Iya. Hadi. Oke. Kalau ini Enggak kenal. nggak kenal, Iya. yang namanya Ucil itu ya. Ini nggak kenal, yang nggak Nggak pernah kenal. lihat ini orang ya. Oke, ini yang namanya Ucil, nama aslinya itu Rivaldi Aditya Wardana. Oke, coba kita cari lagi. Ini Ucil juga. Nah, saya mau konfirmasi juga nih orang-orang. Kalau ini pernah lihat nggak wajah ini, Mas Kavi? Cuma pernah lihat di showroom, cuma pernah cuci motor aja di Oke, situ. ini yang namanya Aep ya? Kalau nama nggak tahu. Nggak tahu, tapi tahu bahwa dia kerja di showroom ya? Iya. Ya, karena memang warga situ harusnya tahu lah ya. Iya, pernah cuci. Tahu Aep juga, Pak? Tidak. Nggak tahu? Tidak tahu. Oke. Iya. Nggak pernah kenal sama Aep. Tidak pernah kenal. Dulu ada informasi
Aep ini sempat digerebek karena katanya bawa Ya, Perempuan. Ya, perempuan, ya. Oke, Bapak ingat lah itu ya? Ingat. Ingat, tapi Ya. nggak tahu wajahnya persis. Nggak tahu wajahnya. Nggak tahu wajahnya. Oke, sempat digerebek waktu itu katanya Iya, Pak ya? iya. Memang kerjanya di showroom Pak? Iya. Di depan Iya. Gang Bakti Iya, 3 itu ya Pak iya, ya? iya. Oke, warga situ nggak sih Pak? Bukan. Bukan, pendatang? Yang nggak tahu pendatang pokoknya bukan warga RW 10 begitu. Oke, nah kalau ini nih. Ini yang rame belakangan, sempat ditangkap, sempat ditahan, namanya Peggy Setiawan. Sempat disebutkan sebagai Peggy Perong, sampai pada akhirnya Hakim Eman Sulaiman membebaskan beliau dari segala tuduhan. Pernah lihat wajah ini nggak, Mas Kavi? Tidak, Nggak pernah? nggak pernah. Nggak pernah juga? Tidak pernah. Bukan warga di situ? Bukan. Oke. Nah, kalau ini namanya Saka Tatal. Pernah lihat wajah ini? Iya, Pernah lihat, Mas Kavi? Oke, Mas Kavi lihat wajah ini di sekitaran Gang Bakti atau SMP 11? pas penangkapan aja ya. Oh, pas penangkapan yang lihat. Gitu. Waktu penangkapan itu aja baru kenal berarti? Enggak, soalnya ini sekampung rumahnya. Sekampung? Iya, rumahnya. Kampungnya di? Karya Bakti. Oh, dia Karya Bakti juga? Iya, rumahnya. Oh, berarti dekat di situ juga rumah Saka Tatal ya? Cuma beda RT aja. Oh, beda RT. Iya. Waktu itu katanya usianya masih 15 tahun ya, masih remaja tanggung lah ya. Kurang tahu. Mas usia berapa sekarang Mas Kavi? 30. 30 ya. Ini masih di bawah Mas Kavi lah secara usia waktu itu ya. Gitu. Memang teman tongkrongan, satu tongkrongan? Nggak tahu, saya jarang main. Jarang main? Iya. Bapak kenal juga ya berarti ya, si Saka Tatal ini? Iya kenal RT jadi penduduk RT 4, jadi berdampingan RT 2, ini ada gang, ini RT 4-nya. Jadi Oke. tahu. Oke. Sekarang Pak, oke, berarti saya fokus kepada yang Bapak kenali saja ya. Oke, nah di sini nanti Bapak coba berikan keterangan kepada kami Pak, ya seperti yang Bapak ketahui saja. Iya. Nah, ini dua ini Pak, berarti yang Bapak kenali. Ini prakteknya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 di sini, ikut Saka jadi 6 lah di sini ya. Ada 6, masuk tadi Ucil karena nggak dikenali, nggak masalah, saya nggak masukkan. Bapak pernah lihat nggak orang-orang ini motoran? Tidak lihat. Nggak lihat? Nggak lihat. Ikut motoran, ikut kelompok geng motor gitu? Nggak lihat. Nggak lihat. Nggak lihat. Oke, Mas Kavi pernah lihat nggak? Karena kan warga di situ. Pernah lihat nggak orang-orang ini, termasuk Saka ini, pakai jaket ekstasi, kemudian motoran? Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah lihat mereka. Iya. Nggak pernah lihat mereka pakai motoran. Enggak. Setahu Mas Kavi, orang-orang ini kerjanya apa sih Mas? Kuli bangunan. Kuli bangunan semua, termasuk Saka. Kalau Saka tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Tapi yang jelas ini kuli bangunan. Iya. Oke, semuanya Mas. Iya. Oke. Mereka punya motor nggak Mas? Yang setahu Mas Kavi. Kalau yang punya motor Hadi. Yang punya motor Hadi, Iya. yang ini berarti ya? Iya. Oke, Hadi ini punya motor Iya. gitu. Tapi sepengetahuan Mas Kavi mereka nggak ikut geng-geng gitu? Nggak tahu. Nggak tahu? Iya. Oh. Oke, nggak apa-apa sih. Yang penting kan cerita aja versinya Mas Kavi. Karena disebutkan ada indikasi keterlibatan geng motor dan lain sebagainya, dan saya juga cari informasi. Waktu itu memang lagi rame isu geng motor, betul ya Mas Kavi ya? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu juga? Iya. Di Jalan Perjuangan, saya dengar-dengar informasinya rame isu begal waktu itu, rame isu geng motor, pertikaian, dan lain sebagainya. Memang begitu atau nggak yang didengar? Tidak tahu. Nggak tahu? Tidak tahu sama Oh, oke. saja. Ya. Tahu. Oke, tapi itulah keterangan yang disampaikan. Nah, sekarang saya ke Mas Kavi. Mas Kavi, waktu itu disebutkan bahwa Mas Kavi bersama-sama dengan orang-orang ini malam kejadian tanggal 27 di warung Bunini.
Betul tidak? Kenal sama Pak Rudiana? Tidak. Bapak kenal Pak Rudiana? Tidak kenal. Ya. Waktu penangkapan itu ada aib nggak?